Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Up to You Live. Di video kali ini saya mau bahas tentang audit laporan keuangan. Poin pertamanya adalah alasan perlunya audit atas laporan keuangan. Yang kedua, manfaat ekonomis audit. Yang ketiga, pemisahan tanggung jawab manajemen dan audit. Yang keempat adalah laporan audit. Yang kelima, ada arti wajar atau fair dalam auditing. Kita masuk poin yang pertama, yaitu adalah alasan perlunya audit atas laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak. Laporan keuangan yang utama terdiri atas neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan keuangan tersebut disajikan oleh manajemen. Laporan keuangan merupakan jenis audit yang paling sering dilakukan oleh auditor independen. Alasan yang dapat menjawab pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada perbedaan kepentingan. Yang kedua, konsekuensi. Yang ketiga, kompleksitas. Yang keempat, ada keterbatasan akses. Dari perbedaan kepentingan itu, perbedaan kepentingan yang dapat menimbulkan konflik antara manajemen sebagai pembuat dan penyaji laporan keuangan dengan para pemakai laporan keuangannya. Yang kedua, ada konsekuensi. Laporan keuangan merupakan informasi yang sangat penting bagi pemakai, investor, kreditor, dan para pembuat keputusan ekonomi lainnya yang mengandalkan laporan keuangan yang dipublikasikan. Yang ketiga, kompleksitas. Dalam bisnis yang selalu berkembang pesat mengakibatkan permasalahan akuntansi dan proses penyajian laporan keuangan semakin kompleks. Yang keempat adalah keterbatasan akses atau remoteness. Pemakai laporan keuangan pada umumnya keterbatasan akses terhadap data akuntansi. Ada jarak antara pemakai dan aktivitas perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan. Poin kedua, ada manfaat ekonomis audit. Manfaat lain audit yaitu meningkatkan kredibilitas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan kejujuran. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Yang keempat, mendorong efisiensi pasar modal. Yang ketiga, ada pemisahan tanggung jawab manajemen dan auditor. Ada perbedaan tanggung jawab auditor independen dengan manajemen. Tanggung jawab utama mereka adalah manajemen bertanggung jawab atas pembuatan dan isi laporan keuangan yang dimulai dengan asersi atau pernyataan manajemen. Auditor independen untuk memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen. Keempat, ada laporan audit. Laporan audit sendiri adalah laporan audit merupakan alat formal auditor untuk mengkomunikasikan suatu kesimpulan yang diperoleh mengenai laporan keuangan auditan kepada pihak yang berkepentingan. Auditor harus memenuhi keempat standar pelaporan dalam membuat dan mengeluarkan laporan audit. Laporan audit terdiri dari laporan audit bentuk baku, paragraf pengantar atau introduksi ke paragraf, paragraf lingkup audit atau scope paragraf, paragraf pendapat atau opinion paragraf, tanda tangan auditor, nama dan nomor register negara auditor. Yang terakhir, ada arti wajar fair dalam auditing. Untuk tidak mengaburkan pengertian dari suatu kata atau terminologi dalam suatu bidang ilmu, maka perlu diketahui arti wajar. Menurut auditing, dalam auditing kata wajar berarti bebas dari keraguan-raguan dan ketidakjujuran, free from bias and dishonesty, lengkap informasi atau full disclosure. Jenis-jenis pendapat auditor ada 5, yaitu 1. Pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan. Yang ketiga,
pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Yang keempat ada pendapat tidak wajar yaitu adverse opinion. Yang kelima ada pernyataan tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion atau non opinion. Adapun yang lainnya yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit atau dalam laporan audit bentuk baku. Yang ketiga ada pendapat wajar dengan pengecualian. Yang keempat ada pendapat tidak wajar. Yang kelima ada pernyataan tidak memberikan pendapat. Dan keenam ada pendapat tidak penuh atau piecemeal opinion. Dah, sampai di sini ya videonya. Sorry kalau informasinya tidak jelas karena apa ya? Karena terburu-buru gitu loh. Karena memang ini memang saya kayak ngomongnya gini cepat kayak gitu, nggak tahu kenapa lah. Memang dari dulu kayak gini. Dan ini mendadak sekali, terburu-buru bro, sumpah bro. Ya teman-teman ya, thank you yang udah nonton video ini. Nggak usah subscribe lah, nggak perlu subscribe. Ini cuman buat tugas lah, itulah boleh lah. Kalau mau subscribe boleh, mau nggak subscribe ya terserah kalian aja, nggak apa-apa gitu. Ya, share video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.